أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sudah sepantasnya kita selalu bersyukur atas rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya yang telah kita rasakan bersama, sehingga sampai saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan nafas, sehingga kita selalu dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini juga saya akan mengulang tentang salat Jumat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan salat sembahyang Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat pada Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu. Lebih baik bagimu daripada jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat atau sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu beruntung. Quran surah Al-Jum'at ayat 9 sampai ayat 10. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pada sholat Jumat ini banyak yang perlu kita perhatikan adalah tentang dimana kebiasaannya kita bepergian. Jadi dalam hari Jumat, nah jika seandainya kita bepergian itu tidak tahu tentu di mana letak kita bisa bersembahyang, alangkah baiknya kita tidak usah pergi kemana-mana. Nah jika seandainya mendesak juga ada keperluan lain, nah terpaksa kita mencari waktu di mana, karena sekarang sudah banyak tempat atau masjid di kampung-kampung, jadi kita singgah sebentar di sana untuk melakukan sholat Jumat. Karena pentingnya sholat Jumat ini adalah ya sebagai bukti kita sebagai orang muslim, yaitu yang terlebih penting adalah sebagai laki-laki. Karena apabila di dalam kita selama 3 kali Jumat itu tidak melaksanakan sholat Jumat, akan dicap munafik. Nah, jadi di dalam hadis Rasulullah itu, apabila kita sampai 3 kali tidak melaksanakan sembahyang Jumat, maka akan
dicap sebagai orang munafik. Jadi apakah munafik itu? Munafik adalah orang apabila dipercaya dia hianat, kemudian berbohong, kemudian mengingkari. Jadi itu na'udzubillah. Nah, kemudian kebaikan yang lain sebagaimana yang telah terdahulu saya terangkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala ba'da ma yaqdil jum'ah subhanallahil azim wa bihamdi mi'ata marratin wa qarallahu lahu mi'ata alfi dzambin wa liwalidayhi arba'atan wa ishrina alfa dzambin." Rawahul Qurali Ibnu Syabni, yang artinya barang siapa setelah selesai sholat Jumat membaca 100 kali Subhanallahil azim wa bihamdi, maka Allah mengampuni padanya 100.000 dosa, dan pada kedua orang tuanya 24.000 dosa. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Kemudian di hadis lain juga diterangkan, apabila barang siapa pagi hari Jumat sebelum salat subuh membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, yang artinya saya mohon ampun kepada Allah dan tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup, yang berdiri sendiri untuk mengatur makhluknya 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya sekalipun banyak sama dengan busa air di laut. Nah, jadi sebelum ini maksudnya sebelum subuh ya. Jadi apabila kita membacakan tadi Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu sebanyak 3 kali saja, maka kita akan diampuni oleh Allah SWT dosa kita sebagai buih pasir di laut. Nah, jadi bagi yang kita laki-laki ini sangat dianjurkan. Nah, juga yang perempuan, bila kita bisa membaca, itulah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqsiru minas sholati alayya fi kulli yaumil jum'ah fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumin jum'ati faman kana aktsaruhum ala sholatan kana aqrabahum ilayya manzilatan." Rawahul Baihaqi. Perbanyaklah salawat padaku pada tiap hari Jumat, sebab sesungguhnya bacaan salawat untuk disampaikan kepadaku pada tiap hari Jumat, maka barang siapa yang paling banyak membaca salawat padaku, maka yang paling dekat kedudukannya padaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya akan sampaikan tentang khutbah. Jadi rukun khutbah itu yang pertama itu adalah mengucap alhamdulillah.
ya, kemudian syahadat, salawat, ayat Qurannya, wasiat, ayat Quran, kemudian doa. Nah, jadi dalam kita berkhutbah jangan juga terlalu panjang. Artinya sampai walaupun banyak yang kita sampaikan tapi makmum banyak mengantuk. Jadi tidak perlu juga panjang lebar. Misalnya ayatnya Al-Quran 1, hadis 1 sudah cukup aja. Jadi tidak perlu kita menguraikan tentang politik, pertanian dan sebagainya sampai-sampai makmum itu banyak yang mengantuk. Jadi perlu kita sebagai khatib membijaksanai daripada khutbah itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi, keluarga, dan untuk kita semua. Saya akhir saja ucapan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.